warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Hai adik-adik semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semuanya selalu sehat dan masih ceria ya. Coba sekali lagi kakak mau salam pramuka. Adik-adik yang di rumah jawab ya. Ketika kakak bilang salam pramuka, adik-adik semuanya menjawab salam, kemudian tepuk pramuka satu kali. Masih ingat kan gimana tepuk pramukanya? Ya, benar sekali. Coba ya. Salam pramuka. Salam. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, kakak mau coba tes semangatnya dulu ya. Coba kita tepuk semangat dulu. Masih ingat dengan tepuk semangat kita? Kalau kakak bilang tepuk semangat, jawabnya gini ya. Semangat. Gimana? Udah semangat semuanya kan? Dan siap untuk mendengarkan materi hari ini? Nah, sebelum kita mulai ke materi, nah untuk adik-adik yang kelas baru pasti belum kenal sama kakak ya. Kita kenalan dulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka salah, bukan tak sayang. Tak kenal maka kita kenalan. Halo adik-adik semuanya, nama kakak Kak Evi Novitasari. Adik-adik bisa memanggil kakak Kak Evita atau Kak Evi ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi Pramuka Siaga. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu pramuka? Pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka itu terdiri dari beberapa golongan. Ada pramuka siaga, ada pramuka penggalang, kemudian ada pramuka penegak, kemudian ada pramuka pandega. Coba sekarang kak tanya, usia adik-adik usia berapa sih? Nah, usia adik-adik sekarang memasuki usia pramuka siaga. Kenapa memasuki pramuka siaga? Karena usia adik-adik menginjak usia 7-10 tahun. Pramuka siaga adalah sebutan anggota pramuka yang berusia 7-10 tahun. Coba sekarang tanya, sekarang umur adik-adik memasuki umur berapa? Penggunaan kata siaga sendiri diambilkan dari romantisme sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 menjadi pertanda rakyat Indonesia tengah menyiagakan diri untuk mencapai kemerdekaan. Apa itu kode kehormatan? Kode kehormatan sendiri merupakan serangkaian ketentuan dasar yang harus dilaksanakan setiap anggota pramuka dalam bertingkah laku sehari-hari. Kode kehormatan pramuka siaga terdiri dari Dwi Satya dan Dwi Dharma. Nah, apa arti dari Dwi Satya? Dwi sendiri artinya adalah dua, sedangkan Satya adalah janji. Jadi Dwi Satya adalah dua janji. Sedangkan Dwi Dharma, Dwi itu adalah dua, Dharma itu adalah moral atau perbuatan baik. Jadi Dwi Dharma adalah dua moral perbuatan baik. Kalau dijabarkan, moral atau perbuatan seorang pramuka yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Oke, dari sini adik-adik sudah paham ya? Sebelum kita lanjut, coba kakak mau tes dulu semangatnya mana nih? Kalau kakak bilang, mana semangatmu? Jawabnya, ini semangatku. Coba ya, dicoba ya adik-adik di rumah ya bersama ayah bundanya. Mana semangatmu? Kok nggak dijawab? Sekali lagi. Mana semangatmu? Oke, dijawab gitu dong. Tepuk tangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih bunyi Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kira-kira adik-adik ada yang sudah hafal atau belum? Nah, yang pertama adalah Dwi Satya. Nah, karena Dwi Satya adalah sebuah janji, jadi pengucapannya coba tangan kalian, tangan kanannya letakkan di dada kalian seperti ini. Kemudian kita ucapkan Dwi Satya ya. Bunyinya seperti ini. Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh
menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Kita coba sekali lagi ya, coba letakkan tangan kanannya di dada adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita ucapkan Dwi Satya. Sekali lagi ya, Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Oke, pintar adik-adik seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke Dwi Dharma. Dengarkan baik-baik ya, seperti apa bunyinya Dwi Dharma. Dwi Dharma. Siaga itu berbakti kepada ayah dan ibundanya. 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Coba sekarang adik-adik ikutin ya. Kalau kakak bilang Dwi Dharma, coba ikutin dengan kata Dwi Dharma juga ya. Coba ya, Dwi Dharma. Nah, oke. Sekarang lanjut ke Dwi Dharma yang pertama. Siaga itu berbakti kepada ayah dan ibundanya. Nah, kalau kakak bilang seperti itu, adik-adik jawabnya, aku berbakti kepada ayah dan ibundaku. Coba sekali lagi ya. Dwi Dharma. Coba gimana adik-adik jawab? Nah, oke. 1. Siaga itu berbakti kepada ayah dan ibundanya. Adik-adik jawabnya gimana? Aku berbakti kepada ayah dan ibundaku. Oke, lanjut ya. 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Adik-adik jawabnya gimana? Aku berani dan tidak putus asa. Oke, pintar. Coba sekali lagi ya, adik-adik ikutin ya yang di rumah ya. Coba ya. Dwi Dharma. Siaga itu berbakti kepada ayah dan ibundanya. Jawabnya gimana? Oke. 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Gimana jawabnya? Oke, luar biasa adik-adik semuanya. Coba kita ulangi lagi sekali lagi ya, biar adik-adik semuanya hafal ya. Karena ini sangat mudah dihafalkan ya. Dan adik-adik sebagai seorang pramuka siaga, wajib loh ya untuk menghafalkan. Tidak hanya menghafalkan, tapi juga mengamalkannya dalam bentuk perbuatan sehari-hari. Coba ya adik-adik sekali lagi di rumah. Coba ikuti kakak seperti tadi ya. Kita mulai, udah siap? Dwi Dharma. Siaga itu berbakti kepada ayah dan ibundanya. 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Oke, luar biasa adik-adik semuanya sudah mengikuti di rumah ya. Sudah paham ya adik-adik mengenai bunyi Dwi Satya dan Dwi Dharma? Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh-contoh perbuatan yang sesuai dengan Dwi Satya dan Dwi Dharma. Mana nih semangatnya? Masih semangat semuanya? Coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Sekarang kita masuk ke contoh pengamalan Dwi Satya adik-adik ya. Masih ingat dengan bunyinya Dwi Satya? Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Artinya, adik-adik sebagai seorang pramuka, adik-adik harus patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Contohnya, kalau misalkan adik-adik beragama Islam, berarti adik-adik harus rajin sholat. Kemudian, selain itu, adik-adik juga harus saling menghargai antar umat beragama. Adik-adik tidak boleh memilih-milih teman karena perbedaan agama ya. Kemudian adik-adik juga harus saling menghargai ketika teman kalian sedang beribadah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Bunyinya selanjutnya adalah seperti ini ya. Coba kita ulang ya bunyinya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia. Artinya adik-adik harus patuh terhadap negara kita. Nah, contohnya adik-adik memasang bendera merah putih di baju kita. Kemudian setiap hari Senin kita melaksanakan upacara. Kemudian kita juga ketika kita sudah punya penghasilan, kita wajib untuk membayar pajak.
Kemudian nanti kalau sudah besar adik-adik wajib untuk memiliki KTP. Lanjut ya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga ya. Jadi adik-adik sebagai seorang pramuka harus mengikuti aturan keluarga yang ada di keluarga adik-adik masing-masing. Contohnya apa Kak? Contohnya misalkan adik-adik, di keluarga adik-adik wajib untuk bangun pagi jam 4 pagi, maka adik-adik harus bangun jam 4 pagi. Kemudian kalau misalkan di rumah adik-adik wajib untuk sholat subuh berjamaah, maka adik-adik wajib untuk mengikuti sholat subuh berjamaah. Dan masih banyak lagi sesuai dengan keluarganya masing-masing ya. Nah, kita lanjut ke setiap hari berbuat kebaikan. Artinya adik-adik sebagai seorang pramuka wajib berbuat baik dengan siapa saja ya. Baik itu di keluarga, kemudian dengan sesama teman, baik itu dengan orang yang lebih tua, baik itu kepada temannya yang lebih muda. Semuanya adik-adik wajib untuk berbuat baik. Berbuat baik seperti apa Kak? Contohnya banyak sekali ya. Misalkan adik-adik harus rajin membantu kedua orang tuanya di rumah, kemudian membantu temennya lagi kesusahan. Kemudian misalkan ada orang yang butuh pertolongan, adik-adik harus siap sedia untuk membantu ya. Itu baru anak-anak yang baik. Oke baik adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh pengamalan Dwi Dharma. Nah, Dwi Dharma yang pertama bunyinya adalah siaga itu patuh kepada ayah dan ibundanya. Jadi adik-adik sebagai seorang pramuka, adik-adik wajib untuk selalu patuh kepada ayah dan bunda, selalu mendengarkan nasihatnya dan selalu membantu ayah dan bundanya. Gimana adik-adik, setuju ya? Sekarang kita lanjut ke contoh pengamalan Dwi Dharma yang kedua. Dwi Dharma yang kedua ini bunyinya adalah siaga itu berani dan tidak putus asa. Nah, di sini terdapat 2 poin. Poin yang pertama adalah berani. Apa sih contoh pengamalan dari poin yang berani? Artinya di sini adik-adik adalah berani melakukan sesuatu karena benar ya. Kemudian adik-adik juga tidak malu-malu untuk menyampaikan pendapat untuk kebenaran. Sekarang poin tidak putus asa. Adik-adik jangan pernah berputus asa ya. Harus terus berusaha untuk menggapai apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan niat yang baik. Semoga usahanya bisa berhasil ya. Nah, cukup sekian ya untuk materi kode kehormatan pramuka siaga. Sampai berjumpa kembali di materi berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Saya Kak Evi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.